Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas sebuah kitab yang sangat penuh dengan faedah dan nasihat bagi kita semua. Kitab Ahadisul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau yang dimana sekaligus menjadi pengisi kajian rutin di Masjidin Nabawi, menulis kitab ini dalam rangka memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya se-Islam, seiman, agar kita terus bisa mencontoh akhlak Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah sampai kepada poin tentang keutamaan akhlak yang mulia. Ya sudah kita sebutkan kurang lebih 10 poin. 10 poin keutamaan yang Allah tetapkan pahalanya bagi siapa saja yang dapat berakhlak mulia. Sedikit mereview sedikit di antaranya bahwasanya akhlak mulia adalah amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Akhlak mulia adalah salah satu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dan banyak sekali, ada 10 faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang terakhir adalah bahwasannya akhlak mulia ini adalah fondasi setiap umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita sampai pada hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, sertailah amalan keburukan yang telah kita lakukan dengan amalan kebaikan, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Salah satu faedah dari hadis ini bahwasanya hadis ini mencakup 3 kategori, ya, 3 aspek akhlak seorang hamba. Yang pertama, bagaimana seorang hamba berakhlak kepada Allah adalah hendaknya setiap hamba berakhlak kepada Allah dengan melazimkan takwa. Karena asas muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di atas takwa. Kemudian bagaimana seorang hamba bermuamalah kepada dirinya sendiri, maka telah kita sebutkan bahwasanya seorang hamba hukum asalnya adalah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, sertai amalan keburukan yang kita lakukan dengan amalan kebaikan sehingga amalan keburukan tersebut terhapus. Kemudian adalah bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, hukum asalnya adalah kita memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah beliau menyebutkan 3 aspek yang terkandung dalam hadis tadi, bagaimana seorang hamba berakhlak kepada Rabbnya, kepada dirinya, dan kepada masyarakat di sekitarnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Dan insyaallah taala kita akan selesai dari bab akhlak yang mulia ini pada malam kesempatan ini. Pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bab baru, birrul walidain atau berbakti kepada para orang. Baik, beliau hafizahullah melanjutkan li'anna al-akhlaq taqumu ala arkan arba'ah. Akhlak pribadi seorang muslim itu berdiri di atas 4 pondasi. 4 pondasi yang menjadi akhlak bagi setiap muslim. Yang pertama, kata beliau, ar-ruknul awwal siyanatul lisan. Ini pondasi pertama akhlak seorang muslim adalah siyanatul lisan atau menjaga lisannya.
Fondasi pertama adalah menjaga lisan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini dalilnya, asasnya, hadis yang menjadi fondasi pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Beliau melanjutkan, wa man lam yasul lisanahu lam yakun min ahlil akhlak. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka tidak bisa dikatakan orang tersebut memiliki akhlak yang mulia, kata beliau. Iya, karena lisan itu, masya Allah, banyak sekali mafsadat atau kerusakan yang dapat ditimbulkan dari lisan kita. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, mungkin akan kita sebutkan beberapa. Kemudian beliau melanjutkan, apa sih yang dimaksud dengan menjaga lisan? Kata beliau, wa ma'na siyanatil lisan ay dhabtuhu aw dhabtihi wa hasbihi wa habsihi 'anil kalam. Yang dimaksud dengan menjaga lisan adalah menahan lisan kita dari perkataan illa maka nabi fa'idah. Menahan lisan kita dari berkata-kata kecuali perkataan tersebut pasti ada faedahnya. Artinya dari sini beliau hafizallah ingin mengajak kita, hendaknya kita itu kalau sebelum berucap difikirkan dulu, apakah ucapan yang akan keluar dari lisan saya ini memiliki faedah atau tidak. Yang menjaga lisan, ini yang dimaksud menjaga lisan, kata beliau hafizahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza tafakkara fihi wajadahu la yakhruju an thalathati ahwal. Nah, ini kondisi kita semua nih Bapak Ibu sekalian ketika kita hendak berucap, dan pasti kita lewati. Seseorang ketika ingin mengucapkan sebuah perkataan itu pasti tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, dia mendapati apa yang hendak ia ucapkan itu isinya faedah semua. Artinya ucapannya berisi kebaikan. Maka ketika ia mendapati perkataannya penuh dengan faedah, manfaat, ya, maka katakanlah, ucapkanlah, sebarkanlah kebaikan tersebut. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyin. Keadaan kedua kebalikannya. Ternyata ia mendapati apa yang hendak ia ucapkan adalah perkataan yang sangat buruk. Maka apa yang dia lakukan? Hendaknya dia menjaga atau menahan lisannya untuk mengucapkan perkataan tersebut. Contohnya banyak, kadzib, bohong. Dia tahu kalau misalnya ucapan dia ini akan bohong nih, maka dia sadar bahwasanya perkataan yang hendak keluar ini gibah masuk ini, gosip, ya, terlarang, haram dalam agama, maka hendaknya dia tahan. Selama jelas baginya perkataan tersebut buruk, maka ditahan. Ini yang dimaksud dengan siyanatul lisan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering kita kadang lupa Bapak Ibu sekalian. Wa imma an yakuna mushtabihan alaihi la yadri hal huwa khairun am syarr. Keadaan ketiga ini rancu, dia enggak tahu perkataan yang akan keluar dari mulut saya ini baik atau buruk. Kok dipikir-pikir ada baiknya, dan dipikir-pikir juga ada buruknya. Maka bagaimana sikap kita? Beliau menasihati kita semua. Fa fi hadhil halah aidan yamna'u nafsahu min at-takallumi bih. Maka kalau kita berada di posisi yang ketiga ini, kita nggak tahu perkataan kita baik atau buruk, maka yang kita lakukan adalah menahan lisan kita untuk tidak berbicara. Mengapa demikian? Karena yang ada di hadapan kita ini masih abu-abu, Bapak Ibu sekalian. Kita belum mengetahui dampak dari perkataan kita itu apa.
masih samar baik dan buruknya, yang dimana dalam bahasa agama dinamakan apa? Syubhat. Dan petunjuk Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, apa yang kita lakukan? Kita menghindarinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita hafal semua mungkin, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa menjauhi hal yang samar-samar, yang abu-abu, yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan kehormatan dirinya dari syubhat tersebut, dari hal-hal yang buruk tadi, yang tidak jelas tadi. Di dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukan bagimu menuju hal-hal yang sudah pasti bagimu. Jadi kalau di hadapan kita ada hal-hal yang ragu-ragu, yang satu sudah pasti, satu ragu-ragu, kita nggak tahu benar atau salah, baik atau buruk, maka kita memilih yang sudah pasti. Ini adalah petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua ketika kita mendapati hal-hal yang samar di hadapan kita. Berhenti dulu, ditahan dulu, kita pikirkan ulang, kita pikirkan matang-matang, baik dan buruknya, mafsadat dan manfaatnya, barulah kita ucapkan atau kita. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal demikian. Di antaranya adalah ayat yang sering dibaca oleh khutbah atau khatib-khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang baik. Allah sandikan di sini berkata yang baik dengan ketakwaan, menunjukkan bahwasannya ucapan baik yang kita ucapkan itu merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita catat, apa yang kita ucapkan itu semuanya tertulis, Bapak Ibu sekalian. Ingat, semua dari kita, tidak ada yang luput satupun dari kita. Kelak pada hari kiamat kita semua akan menerima buku catatan amalan kita. Ada yang menerima dari arah kanannya, ada yang menerima buku catatan dari arah kirinya atau dari belakang punggungnya. Hendaknya kita bijak dalam berdoa. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sakit dan berada di ujung hayatnya dalam keadaan sakarat, beliau merintih kesakitan, rintihan, sakit, suara rintihan. Ternyata di sampingnya ada muridnya. Muridnya mengingatkan, kalau tidak salah Taus namanya, Imam Taus. Beliau mengingatkan Imam Ahmad, wahai Imam, rintihan yang engkau ucapkan ketika sakit tadi itu pun tercatat oleh para malaikat. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun berhenti. Kita berhati-hati dari apa yang kita ucapkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sini ada hadis yang panjang, hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau sedang safar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Berawal dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, berikanlah aku atau kabarilah aku hal-hal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka terjadi hiwar yang panjang sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz, "Saqilatka ummuki ya Mu'adz, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasailu alsinatihim." Saqilatka ummuk, celakalah ibumu wahai Mu'adz. Maksudnya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan kecelakaan bagi ibunya Mu'adz, tidak. Kalimat saqilatka ummuk itu kalau di bahasa Arab bukan berarti doa, tidak mesti selalu doa keburukan. Itu bisa digunakan untuk mendapatkan perhatian orang yang kita ajak ngobrol, supaya fokus bahwasanya ucapan setelah yang akan datang itu merupakan sebuah hal yang sangat penting. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaid al-sinat. Bukankah kelak pada hari kiamat nanti ada manusia yang diseret ke dalam neraka
dengan cara mereka diseret di atas wajah mereka, au ala manakhirihim, atau di atas punuk mereka, di atas tengkuk mereka. Apa yang menyebabkan mereka disiksa demikian keras, diseret di atas wajahnya? Illa hasaida alsinatihim. Hal itu terjadi karena mereka tidak selamat dari bahaya lisan mereka, yang tidak bijak dalam berucap kata, ya. Perkataan selama kita bisa tahan, maka itu masih menjadi milik kita. Tapi kalau sudah keluar, sudah terucap, sudah, maka itu sudah menjadi konsumsi halayak umum, dan kita berada di bawah perkataan kita. Kita akan dikuasai oleh perkataan yang kita ucapkan. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah asas pertama, yaitu menjaga lisan. Kemudian beliau melanjutkan asas yang kedua dalam berakhlak mulia bagi setiap pribadi muslim adalah al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah rukun atau asas kedua bagaimana seorang muslim meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Hadisnya, dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seorang hamba adalah dengan ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau kita mendapati mungkin teman rekan kita, ternyata masya Allah waktunya terisi dengan hal-hal yang manfaat, pasti baik bermanfaat bagi akhiratnya atau dunianya. Insya Allah keislaman orang tersebut bagus. Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri bagusnya agama seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan ini adalah menjadi rukun kedua, ya, asas atau fondasi kedua seseorang berakhlak, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian, ya, beliau di sini mengingatkan tentang bahayanya ada di bahasa Arab itu namanya insan fuduli, manusia fudul. Apa itu? Manusia fuduli itu adalah manusia yang senangnya itu ikut campur dalam perkara-perkara yang aslinya dia tidak memiliki wewenang atau memiliki kepentingan di situ. Mengapa demikian? Ya, dia mengingatkan jenis manusia seperti ini, sukanya ikut campur padahal tidak memiliki kepentingan atau apapun di dalam perkara tersebut. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang suka ikut campur padahal itu bukan ranahnya, bukan kepentingannya, tidak ada kepentingannya di situ, biasanya itu hilang akhlaknya dan akan timbul sifat-sifat jelek dari orang tersebut. Beliau menasihati kita, hafizallah, menasihati kita akan hal tersebut, ya, tidak menjadi orang yang sukanya kepo, sukanya ikut campur dalam permasalahan yang bukan ranahnya. Kemudian beliau hafizahullah juga mengingatkan kita semua, tadi kita bahas meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah, di sini ada kata bermanfaat. Bermanfaat menurut pandangan siapa? Ya, beliau menyebutkan atau menjelaskan ai bi dhabitis syar'i la bi dhabitil hawa. Sesuatu itu dikatakan bermanfaat, tidak bermanfaat, itu tolak ukurnya adalah dari kacamata agama, bukan dari kacamata hawa nafsu. Karena kalau kacamata hawa nafsu itu susah sekali Bapak Ibu sekalian. Susah. Orang yang minum khamar, minuman keras, jelas tidak ada manfaatnya, bahkan haram dalam agama. Tapi kalau sudah pandangan hawa nafsu, oh enggak, minuman keras ada manfaatnya bagi saya. Saya jadi merasa free, bebas, tenang, merasa kuat, motivasi diri ketika saya minum minuman keras, ada manfaatnya bagi mereka. Maka Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di sini menjelaskan bermanfaat di sini
berdasarkan kacamata sudut pandang agama Islam, bukan dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu condong kepada hal inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa nafsu, hawa nafsu ini selalu condong kepada hal-hal yang buruk. Jadi jangan salah kaprah. Ya, orang merokok, ya, kalau ditanya ada manfaatnya bagi saya bisa lebih tenang, pikiran saya lebih terbuka dengan rokok. Padahal yang dimaksud bukan demikian. Ya, bermanfaat di sini bukan dari sudut pandang kita atau hawa nafsu, akan tetapi dari sudut pandang agama. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau melanjutkan asas atau fondasi ketiga bagi seorang muslim dalam berakhlak adalah adamul insiyaqi ma'a infi'alatin nafs khasatan halatal ghadab. Rukun ketiga adalah hendaknya kita menahan jiwa raga ini semua, perkataan, perbuatan, dari hal-hal yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita, terutama ketika marah. Biasanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah marah, apa yang terjadi? Hilang akalnya. Apa saja diucapkan, apa saja dikerjakan, semuanya dilempar, semuanya dipecahkan. Ya, bahkan mungkin ada yang waliyadzubillah cara marahnya, marah sama istrinya ditolak, dicerai langsung. Kamu saya cerai satu, cerai dua, cerai tiga. Ada. Bahkan para ulama yang jelas, bahkan ada pembahasannya. Ya, bagaimana kalau suami mentalak istrinya langsung 3, talak 1, talak 2, talak 3. Ada pembahasan. Saking dahsyatnya dan bahayanya amarah. Maka dari itu ada perkataan hikmah. Ya, kalau di kita mungkin kata-kata mutiara, tapi dalam versi bahasa Arab, ya. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu diawali atau berawalnya adalah kegilaan. Awalnya adalah kegilaan, marah. Wa akhiruhu nadam, dan akhirnya adalah penyesalan. Kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Maka dari itu Nabi SAW tahu bagaimana manusia itu bersifat ketika marah, dan beliau memberikan kita petunjuk. Bagaimana sih kita mengontrol diri kita ketika kita sedang marah. Beliau SAW tentu menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Beliau dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani, Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Jikalau salah seorang di antara kalian marah dan dia sedang berdiri, ya, lagi berdiri marah-marah, maka hendaknya dia duduk. Marah, posisi berdiri, maka petunjuk Nabi SAW kepada kita adalah kita disuruh duduk. Beliau melanjutkan, fa in dhahaba anhu al-ghadab fa wa illa falyattaji'. Kalau misalnya dengan duduk marahnya hilang, tapi kalau misalnya nggak hilang juga, apa yang dilakukan? Falyattaji'. Kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berbaring. Berdiri, marah, duduk. Belum hilang juga marahnya, berbaring, tidur. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi atau tidak keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang buruk, tidak keluar dari perlakuan kita perilaku yang buruk. Maka Nabi SAW tidak heran memuji orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Kata Nabi SAW,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Laisa syadidu bis-sarah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang menang bulat, menang tarung, bukan. Akan tetapi orang yang hebat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang masih bisa mengontrol dirinya ketika dia sedang marah. Ini adalah pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap umatnya yang mampu menahan amarah. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah langsung memuji, bahkan menyiapkan surga bagi orang-orang yang mampu menahan amarah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran menjelaskan bahwasannya luas surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih karakter takwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Surga itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang senangnya, sukanya bersedekah, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sulit. Allah, hari ini nggak punya uang, mungkin cuma punya 50.000 buat kebutuhan sehari-hari, mungkin kurang, akan tetapi masih sempat menyedekahkan 2.000 lah. Ini salah satu tanda kegembiraan seorang hamba, disiapkan surga orang-orang seperti itu. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha, dan orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Nah, amarah masuk. Disiapkan surga bagi Allah Subhanahu untuk Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka atau mudah memaafkan, memberikan maaf kepada orang lain. Ini juga dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Yang mendapatkan surga Allah juga adalah orang-orang yang ketika melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa, mereka langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kedudukan khusus bagi orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Tapi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemudian rukun terakhir yang beliau sebutkan atau pondasi terakhir bagi seorang muslim untuk berakhlak mulia adalah yang keempat, mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita. Kita suka kebaikan itu datang kepada kita. Kita senang kalau ada orang yang suka memberikan makanan kepada kita, maka kita lakukan itu. Kita mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai jika hal tersebut terjadi pada diri kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Artinya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Artinya hati hamba tersebut bersih dari yang namanya hasad dan dengki. Karena hakikatnya hasad atau dengki itu apa? Ya, kita menginginkan kenikmatan itu hilang dari saudara kita. Kita lihat mungkin tetangga kita punya mobil baru. Nah, saya bertahun-tahun kerja kok cuma punya motor. Itu tetangga sok-sokan beli mobil baru. Hasad. Hati-hati. Engkau menginginkan kenikmatan, sebuah kenikmatan hilang dari saudaramu.
itulah yang namanya hasad atau dengki. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kita di setiap pagi dan sore hari untuk membaca surat Al-Falaq ya, 30 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq kita dianjurkan untuk membacanya 3 kali setiap pagi dan sore hari. Mengapa? Karena di dalamnya ada doa bagi kita untuk dijauhkan dari sifat hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb pemilik waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang makhluk yang Ia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari buruknya malam ketika sudah datang, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari buruknya atau jeleknya ya penyihir-penyihir wanita yang meniupkan buhul-buhul. Jadi kalau kita belajar bab sihir, di antara akad sihir yang paling kuat adalah menggunakan buhul, tali diikat-ikat atau boneka diikat-ikat kemudian ditiupkan mantra-mantra di situ. Bahaya. Itu tidak cukup diruqyah saja kalau kita belajar bab sihir. Buhulnya itu harus dihilangkan, dicari, dihancurkan, dibakar. Baru sihirnya bisa terlepas. Tidak cukup dengan ruqyah. Ruqyah hilang sihirnya kalau tidak ada buhul. Tapi kalau buhulnya masih ada, tidak akan lepas itu sihirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari ini. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang sukanya hasad, iri, dengki ketika mereka hasad. Karena hasad itu biasanya nanti ada ain namanya ya, mata dengki. Ya. Kita punya sesuatu, seseorang kemudian orang tersebut lupa bilang masya Allah ya. Di antara sunnah Nabi SAW ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita mengucapkan apa? Masya Allah. Mengapa demikian? Agar orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut tidak terkena mata dengki dari kita. Dan jangan dibayangkan mata dengki itu hanya datang dari orang-orang awam, orang-orang yang belum belajar, enggak. Mata hasad, mata dengki itu bahkan bisa datang dari seorang alim, seorang ulama bisa. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat hasad. Kemudian sebelum azan, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghil, sifat hasad, sifat dengki terhadap orang-orang yang beriman. Kita baca, setiap dari kita tidak luput dari penyakit-penyakit hati. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ini. Ya kenapa? Karena ya hati kita itu berbolak-balik, Bapak Ibu sekalian. Dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar Allah Azza wa Jalla menetapkan hati kita di atas kebaikan. Kita dengarkan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sebentar. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan sebentar. Setelah beliau hafizahullah menyebutkan rukun-rukun akhlak yang mulia, pondasi bagi seseorang dalam berakhlak mulia, ada 4 sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah menjaga lisan, yang kedua meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yang ketiga menahan amarah, dan yang keempat adalah mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Kemudian beliau hafizahullah di akhir bab akhlak yang mulia, husnul khuluq, beliau mengingatkan kita semua, fama ahwajal muslimu ila dirasati akhlaqil islamir rafi'ati wa adabihil kamilah. Betapa butuhnya setiap muslim itu untuk terus
belajar, mempelajari adab-adab Islam yang mulia dan agung ini. Betapa banyak orang kaum muslimin yang Allah berikan kepadanya ilmu yang begitu luas, begitu tinggi, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala belum bukakan pintu hidayah baginya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan tentunya merupakan kewajiban bagi kita semua untuk melatih diri kita ini yang masih belum terbiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, untuk terus melatih mujahadatun nas, melawan hawa nafsu kita, melatih diri kita untuk membiasakan diri ini berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian, yang mungkin tabiat atau pembawaannya dari lahir suka marah, temperamental, bukanlah hal yang mudah mengubah sikap bawaan tersebut jadi penyabar. Tidak mudah berprovokasi, susah. Ada orang yang pembawaannya dari lahir nggak suka berbagi, bakhil, pelit, maka akan sangat sulit melatih dirinya untuk berinfak, memberikan hartanya, susah. Butuh kekuatan yang luar biasa, azab dan tekad yang kuat untuk memoles diri kita dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan yang namanya belajar itu enak atau enggak? Kebanyakan enggak enak. Sedikit sekali orang yang bisa menikmati belajar. Ya enggak? Ilmu didapat dengan belajar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innamal hilmu bittahallum. Sifat lemah lembut, penyayang, berkasih sayang kepada orang-orang di sekitar, anak istrinya, itu bisa didapatkan dengan tahallum, ya, dengan memaksa diri kita, melatih diri kita untuk bersikap lembut. Tidak ada yang instan. Apalagi kalau temperamental orangnya, melatih diri untuk lembut itu susah sekali. Butuh tekad yang kuat. Man yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang berazam, bertekad kuat untuk mendapatkan kebaikan, maka ia akan diberikan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebaikan yang kita butuhkan aslinya, supaya kita bisa selamat dari azab neraka, kebaikan, pahala, itu pun kita butuh mujahadatun nas, tekad yang kuat. Siapa sih yang suka tidurnya diganggu? Ya, tadi anak tidur, AC, selimut, ternyata harus salat subuh masjid. Enak atau enggak? Enak, lebih enak tidur. Maka dari itu dikatakan salat itu berat. Kecuali bagi siapa? Illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dilatih. Wa man yattaqi syarra yuqah. Barang siapa yang bertekad kuat untuk meninggalkan keburukan, maka Allah bantu dia untuk meninggalkan keburukan tersebut. Berawal dari tekad dan kemauan diri kita untuk berubah diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah sendiri diri mereka. Artinya ketika kita ingin berubah kepada hal yang lebih baik, kita harus melawan, menempa diri kita, memaksa diri kita, menekan diri kita untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian beliau hafizahullah di akhir kita husnul khuluq ini, beliau juga mewasiatkan kita, menasihati kita tentang pentingnya mujahadatun nas, melawan hawa nafsu, ya, memiliki tekad yang kuat, yang pada 5 hal. Yang pertama adalah melawan hawa nafsu dalam masalah niat kita, agar niat kita itu selalu lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat sekali. Karena niat itu sifatnya berbolak-balik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ikhlas, 1 detik kemudian mungkin kita sudah enggak ikhlas.
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidak ada satu hal yang paling sulit aku obati, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kecuali apa? Niatku. Imam besar dalam masalah hadis, apalagi beliau adalah imam besar. Imam yang besar saja pun mengatakan mengobati niat itu susah. Apalagi kita yang masih proja-proja yang masih sedikit ilmunya, lebih susah lagi kan. Innaha tataqallabu alayya. Karena niat itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, niatku itu selalu berbolak-balik di dalam hati. Ini yang pertama, melawan hawa nafsu kita untuk terus ikhlas dalam berniat. Yang kedua adalah melawan hawa nafsu kita dalam mempelajari adab-adab dan akhlak mulia yang ada dalam Islam ini. Tadi ya, butuh tekad yang kuat dalam belajar. Hendaknya setiap dari kita ketika kita belajar menghadiri majelis ilmu, niatkan dalam kita, pertama kita datang karena Allah, bukan karena dunia. Yang kedua adalah kita meniatkan pada diri kita, kita datang ke majelis ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Itulah niatnya menuntut ilmu, mengangkat kebodohan yang ada pada diri. Yang ketiga adalah bermujahadah, melawan hawa nafsu kita untuk membiasakan diri kita berakhlak yang mulia, mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ini ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ilmu kepada kita, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu petunjuk kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ilmu sesuatu dan amal atau mengerjakan ilmu atau mengamalkan ilmu tersebut adalah sesuatu yang baik, tidak sama, tidak. Kemudian yang keempat adalah bermujahadah, melawan hawa nafsu kita untuk berdakwah, menyebarkan apa yang telah kita ketahui. Dan jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah, jalan yang dihiasi dengan bunga-bunga, tidak. Jalan dakwah adalah jalan yang terjal, dipenuhi dengan duit. Jangankan kita, Nabi SAW saja tidak luput dari hinaan, cercaan, bahkan azab, bahkan hampir dibunuh ketika mendakwahkan Islam di tanah Arab. Orang yang paling mulia saja tidak merasa tidak aman ketika berdakwah, maka apalagi kita yang kecil. Tentunya ada cobaan, ya, kita harus sabar dalam berdakwah, menasehati keluarga kita, anak kita, istri kita, itu termasuk dari dakwah. Kemudian ma'asyiral ikhwah, yang terakhir adalah ya, kita bermujahadah melawan hawa nafsu kita untuk terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan berdoa. Karena doa itu adalah senjata utama orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati yang dimaksud orang sombong itu siapa? Orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong akan aku masukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwasanya kita ini kecil, lemah, dan kita akan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kita adab. Seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama, maka hendaklah kita meminta akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi ilmu kita, memberkahi apa yang kita dapatkan dalam majelis ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan selama kita bermajelis ilmu di tempat yang mulia. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi